Pernah kebayang nggak sebuah perusahaan coklat raksasa lumpuh total, tepat di musim paling sibuknya? Ini bukan cerita fiksi loh, ini kisah nyata gimana Hershey, salah satu merek paling kita kenal, ngalamin kehancuran teknologi yang parah banget dan rugi ratusan juta dolar. Angka ini bukan untung. Ini jumlah kerugian penjualan yang dialami Hershey's cuma dalam satu musim, 100 juta dolar. Semua gara-gara satu proyek teknologi yang salah langkah. Dan ini jadi awal dari cerita kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya perusahaan segede Hershey's bisa gagal separah itu? Jawabannya ada di kombinasi ambisi yang kelewat besar dan serangkaian kesalahan fatal. Yuk, kita mulai dari awal. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1999. Halloween, momen panen raya buat perusahaan permen udah di depan mata. Tapi di markas Hershey's, suasananya bukan lagi senang, tapi panik total. Coba bayangin deh, toko-toko udah pesan bertonton coklat Kisses sama Reese's, tapi pesanannya nggak pernah nyampe. Sistem yang harusnya ngatur semua itu malah macet total. Buat pelanggan, ya jelas kecewa berat. Buat Hershey's, ini awal dari mimpi buruk finansial. Ironisnya, krisis ini justru disebabkan sama sebuah proyek super ambisius yang tujuannya ya buat mencegah masalah kayak gini. Hershey's punya mimpi besar buat memodernisasi seluruh operasional mereka dengan sistem yang super canggih. Inti dari rencana ini adalah sistem yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Gampangnya anggap aja ini kayak otak digital raksasanya perusahaan. Tujuannya biar bagian penjualan, keuangan, sama logistik bisa ngobrol satu sama lain secara real time. Di atas kertas sih kedengerannya brilian banget ya kan? Tujuan Hershey's ini ambisius banget. Mereka mau gabungin 3 sistem software yang kompleks. Dari SAP, Siebel, sama Manugistics jadi satu mesin tunggal yang super canggih. Tantangannya, sistem-sistem ini kan dari vendor yang beda-beda. Dan intinya, mereka ngomong pakai bahasa yang beda. Padahal tujuannya adalah biar punya kontrol penuh atas seluruh bisnis. Dari pabrik sampai ke rak toko. Tapi pas sistem baru ini diluncurkan, yang terjadi bukan efisiensi, malah kekacauan total. Mimpi modernisasi itu cepat banget berubah jadi mimpi buruk operasional. Masalah pertama langsung kelihatan. Pesanan-pesanan dari distributor yang harusnya diproses, tiba-tiba hilang gitu aja dari sistem. Seolah-olah nggak pernah ada yang mesen. Terus, masalahnya nyebar ke gudang. Sistemnya nggak bisa lagi ngitung stok dengan benar. Mereka jadi nggak tahu punya berapa banyak coklat atau di mana letaknya. Kacau balau. Akibatnya, ya, pengiriman jadi lumpuh. Truk-truk gak bisa berangkat karena sistem gak bisa ngasih perintah. Masalah digital ini udah berubah jadi krisis di dunia nyata. Dan inilah puncaknya. Di saat paling penting sepanjang tahun, rak-rak permen di seluruh negeri yang harusnya penuh sama produk Hershey's malah kosong melompong. Jadi, di mana sih letak masalah utamanya? Nah, data ini ngejelasin semuanya. Meskipun ada masalah di sana-sini, titik kegagalan terbesarnya, jantung dari semua krisis ini, itu ada di manajemen rantai pasokan, atau SCM. Sistem yang tugasnya mindahin coklat dari gudang ke toko, itu benar-benar hancur. Oke, kita sekarang udah tahu apa yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa bisa separah ini? Yuk, kita coba otopsi buat nemuin 4 kesalahan fatal yang jadi akar dari bencana ini. Ini dia biang keroknya. Pertama, mereka pakai pendekatan Big Bang, alias meluncurkan semuanya sekaligus dengan jadwal yang maksa banget. Kedua, mereka melewatkan pengujian yang super krusial, kemungkinan besar karena ngejar deadline Halloween. Ketiga, kegagalan buat nyambungin modul-modul sistem yang rumit. Dan terakhir, mereka ngeremehin sisi manusianya. Karyawan nggak dapat pelatihan yang cukup buat pakai sistem baru yang ribet ini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Jadi, inti masalahnya itu bukan karena ada bug di softwarenya, tapi karena kegagalan proses. Hershey's punya semua komponen canggih, tapi mereka gagal bikin semua komponen itu kerja bareng jadi satu kesatuan yang solid. Untungnya, cerita ini nggak berakhir di situ. Hershey's belajar banyak dari kesalahan mereka dan mulai proses perbaikan yang panjang. Jadi, gimana caranya mereka bangkit lagi? Perubahan strateginya kelihatan jelas banget. Mereka ninggalin pendekatan Big Bang yang serba terburu-buru dan ganti ke peluncuran bertahap, modul per modul. Mereka fokus ke integrasi yang kuat, dan yang paling penting, mereka investasi besar-besaran buat ngelatih karyawannya. Dan beginilah cara kerja sistem yang udah bener. Pesanan masuk, sistem langsung cek stok.
proses pengiriman, dan otomatis nge-update data keuangan. Semuanya nyambung dan lancar. Nah, ini loh yang seharusnya terjadi dari awal. Jadi setelah semua drama ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kasus Hershey's? Ternyata, ini bukan cuma soal teknologi. Nah, ini dia intinya. Teknologi secanggih apapun bakal sia-sia kalau orang dan proses di baliknya nggak siap. Proyek teknologi yang sukses itu bukan cuma soal install software, tapi soal mengubah cara seluruh perusahaan kerja bareng. Cerita ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan yang penting banget. Kasus Hershey's nunjukin kalau loncat ke teknologi baru tanpa persiapan itu bisa jauh lebih ngerusak daripada bertahan pakai sistem lama. Jadi, gimana ya cara kita menyimbangkan dorongan buat inovasi sama resiko kegagalan yang selalu ngikutin